Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik saudaraku, alhamdulillah kita kemarin sudah berkenalan ya. Minggu kemarin kita sudah berkenalan. Saya rasa teman-teman sudah melakukan pemanasan ya dengan menggambar beberapa bidang dasar dan arsiran. Nah, jadi itu semua adalah pemanasan agar teman-teman terbiasa menggambar. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa menggambar mungkin itu sekedar untuk pengulangan aja. Tetapi yang paling penting bagi teman-teman yang belum bisa menggambar, dengan sedikit pemanasan itu saya rasa teman-teman baru bisa siap mengikuti materi dan pelatihan selanjutnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas itu dan belum melaporkan ke saya, bisa segera menyusul agar langkah kalian tidak tertatih-tatih ya. Nah, jadi kalau di kelas saya wajib untuk benar-benar disiplin. Kalau misalkan tugasnya minggu depan, ya udah minggu depan. Kalau tidak dikerjakan, kemungkinan akan kesulitan mengikuti perkuliahan saya. Dan kemungkinan kalau lulus pun teman-teman saya rasa hanya lulus dengan nilai dan tidak memiliki sebuah value ya dari apa yang sudah kalian tempuh dalam perkuliahan. Nah, saya akan melanjutkan materi baru pada kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu rule atau aturan yang ada pada kelas saya. Yang pertama, khusus dalam kelas online ya. Kalau misalkan dalam kelas online itu mungkin absennya saya lebih otomatis absen karena sudah diserahkan kepada si akad, otomatis saya bisa memantau. Di kelas saya wajib untuk melaporkan setiap tugas yang sudah ditentukan dan menjadi tanggung jawab bagi teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau sudah ditentukan tugasnya dan deadline-nya kapan, ya sudah dikumpulkan ya dan ditunjukkan. Nah, kemudian ada beberapa tugas besar, diantaranya tugas MIT dan UAS. Nah, biasanya saya memberikan deadline yang cukup panjang ya, tetapi saya tidak menerima tugas yang sekali jadi dikumpulkan ya. Khusus untuk tugas MIT dan UAS itu ditunjukkan tiap progresnya. Misalkan kalian nanti menciptakan ilustrasi yang misal ini hanya contoh, tugas kalian membuat sebuah karakter seperti yang ada pada monitor kalian ini. Nah, saya tidak menerima hasil akhir, tetapi dari awal sketsa, terus warna dasar, baru finishing ya, tiap tahapnya dilaporkan. Nah, jadi saya tidak menerima yang langsung terakhir. Walaupun mungkin saya bisa membedakan mana gambar yang original atau tracing dari internet. Nah, saya tidak menerima karya-karya yang hanya mengambil dari internet lalu di tracing, di redraw, ditempel, tidak. Saya tidak menerima tugas seperti itu. Jadi saya lebih menilai proses daripada hasil akhir. Ada cerita mahasiswa ya, dia nggak pinter. Banyak beberapa mahasiswa yang nggak pinter, tetapi dia punya kesungguhan, sering laporan, sering konsultasi. Nah, saya bisa memberikan nilai A. Sebaliknya ada mahasiswa yang pinter tapi tidak disiplin, tidak pernah laporan ya, saya cukup memberi dia nilai C ya. C itu udah bagus karena tidak disiplin. Karena apa? Kalau misalkan kita pengen benar-benar serius, kita sudah memilih jurusan yang kita ambil, kita sudah berusaha mau bersungguh-sungguh, ya udah total aja sekalian gitu. Jadi
Disiplin itu rasanya menjadi resep penting, ya resep penting bagaimana kita bisa menjadi manusia yang terbaik, ya memaksimalkan potensi kita itu butuh kedisiplinan. Nah, tujuannya memaksimalkan potensi kita untuk apa ya terserah. Misalkan teman-teman ingin meraih kesuksesan dengan parameter yang seperti apa, segala sesuatu itu butuh kedisiplinan. Nah, contohnya waktu dulu kita nggak bisa naik sepeda, ya kita disiplin latihan terus kan. Kita belum berhenti kalau kita belum bisa naik sepeda. Begitu juga waktu kecil, kita belum bisa makan sendiri, tapi kita disiplin kan, latihan, cara pegang sendok yang benar tuh gimana, cara ngambil nasi itu gimana, garpu itu cara makainya gimana, ya kan? Disiplin. Cara makan, kita bisa makan dengan mudahnya karena dulu kita disiplin. Nah, begitu juga dengan berbagai disiplin ilmu pada DKV, baik fotografi, menggambar, sinematografi, desain, semuanya harus disiplin. Ya, jadi jangan ada yang timpang. Jadi harus semuanya memiliki porsi disiplin yang maksimal. Nah, kemudian penilaian saya bukan hanya dari nilai tugas saja, bukan dari sekedar karya yang baik, karya yang hebat, tetapi tidak kalah penting attitude, akhlak, budi pekerti, ya, sopan santun itu menjadi penilaian penting dalam kelas saya. Karena eh, tidak berarti seorang yang jenius, pintar, tetapi tidak memiliki attitude yang baik. Ya, saya rasa tidak ada yang suka dengan orang yang punya attitude yang buruk. Nah, makanya silahkan teman-teman nanti berusaha untuk memiliki attitude yang baik. Ya, bukan cuma di kelas saya ya, tetapi di kelas dengan dosen yang lain juga harus memiliki attitude yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi itu mungkin rule-nya, terus apa lagi ya? Nah, kemungkinan saya tidak menyediakan remedi bagi teman-teman yang tidak ada halangan yang memungkinkan. Misalkan ya, dia sakit atau dia sedang menikah ya, atau sedang, ya saya kasih remedi. Tapi kalau misalkan dia nggak ada halangan apa-apa dan izin aja nggak pernah, misalkan ya, tahu-tahu nilainya jelek terus minta remedi, nah saya biasanya nggak mengizinkan. Ya, jadi sebenarnya di kelas saya tanpa remedi pun itu sebenarnya bisa lulus dengan hasil yang baik karena nanti deadline pengerjaan UAS dan mid-nya itu sangat lama ya, beberapa minggu ya. Jadi kalau yang bisa sedikit serius aja pasti bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Jadi nilai itu bukan untuk dikejar teman-teman. Kalau kalian maksimal, nilai bagus itu otomatis ngikut gitu loh. Jadi mindsetnya seperti itu ya. Nah, jadi saya lebih suka menggunakan mindset kuliah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk mendapatkan nilai. Ya, jadi nilai ijazah ya IPK itu ngikut kalau kalian serius ya udah pasti otomatis nilainya akan maksimal dan terbaik hasilnya. Oke, gitu ya. Ya, nampaknya itu ya rule di kelas saya ya, attitude, disiplin, terus apa? Kalau ada kesulitan misalkan Pak saya nggak bisa kuliah online gitu kan, kuota mahal gitu. Nah, silakan konsultasi ke saya, nanti saya beri solusi. Bukan berarti saya memberikan kuota ya, mentraktir kuota bukan ya, tetapi saya nanti ada solusi ya. Mungkin saya bisa sampaikan di beberapa pertemuan selanjutnya, makanya dikonsultasikan. Kalau misalkan tidak bisa terlambat mengumpulkan tugas ya jangan diam-diam baik ya. Karena saya tidak pernah marah-marah dalam artian tidak pernah ngejar-ngejar mahasiswa, mana tugasmu, nggak perlu. Tahu-tahu nanti nilainya akumulasinya keluar aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan marah-marah itu percuma gitu loh. Orang udah pada gede, udah pada kuliah ya, udah pada akil balik semua. Ngapain harus dipaksa-paksa kayak anak TK, kan nggak perlu. Nah, jadi tinggal kalau malas-malasan silahkan saja, tidak disiplin silahkan saja, tidak mengerjakan tugas silahkan saja. Nanti tahu-tahu nilainya D gitu aja. Ya, jadi selamat menikmati kalau tahun itu. Nah, jadi poinnya adalah lebih baik serius aja dari awal ya, gitu ya.
agar tidak kecewa, karena kecewa yang rugi teman-teman sendiri nanti ya. Jadi saya malah mengajak teman-teman tuh jadi anak DKV yang punya nilai lebih. Nah, itu tujuan saya. Nah, teman-teman, itu tujuan saya. Ya, jadi karena saya memang dari kecil itu cita-citanya mengajar ya teman-teman ya. Dulu belajar banyak guru-guru yang menginspirasi ya. Nah, rata-rata mereka bukan hanya mengajarkan murid atau mahasiswanya mengejar nilai, tapi bagaimana seorang murid itu bisa punya nilai lebih dalam hidupnya. Ya, nilai lebih di sini mungkin bisa muncul seiring dengan attitude yang baik dan kedisiplinan. Nah, di situ ya. Nah, sebenarnya dalam ya kalau dijelaskan ya. Nanti jadi berubah jadi mata kuliah budi pekerti, PKN nanti. Jadi bukan fokus ke menggambar. Ya, jadi saya kasih garis besarnya aja ya. Untuk attitude yang baik itu seperti apa. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu. Kemudian saya jelaskan ya fungsi dari ilmu menggambar ya. Fungsi dari ilmu menggambar diantaranya teman-teman mampu membuat karya original ya dari gambar kalian sendiri ya. Jadi bukan untuk mencuri gambar di internet kalian gunakan ya, bukan seperti itu. Terus kalian bisa menciptakan media-media desain atau karya-karya seni yang bisa menyampaikan sebuah pesan ya, menyampaikan sebuah pesan, informasi, atau hanya memiliki nilai estetis atau hiburan ya. Mau jadi menggambar itu punya dua fungsi ya, fungsi desain dan fungsi estetis atau seni murni. Jadi gini teman-teman, kalau bagi yang belum tahu ya, DKV itu sebenarnya anak dari seni rupa ya. Jadi ada seni murni ya, di sini ada. Kalau saya kasih contoh di sini ada seni rupa ya. Nah, seni rupa ini punya anak ya. Nah, seni rupa ini menikah dengan teknologi. Nah, ini gambaran saya seperti ini. Nah, setelah menikah dengan teknologi, mereka punya anak yang namanya perpaduan antara seni rupa dan teknologi menjadi DKV. Nah, inilah kita ya. Apa itu DKV? Desain, komunikasi, visual. Nah, inilah DKV ya. Inilah kita. Ya, inilah kita teman-teman ya. Desain, komunikasi, visual. Bagaimana kita membuat karya desain yang mengkomunikasikan sesuatu pesan melalui karya-karya visual. Nah, itulah ya dari pengertian DKV. Oke, saya rasa itu sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan dasar-dasar DKV ya. Kemudian, fungsi menggambar adalah kalian bisa menuangkan ide dalam gambar yang kalian buat, sudah pasti ya. Nah, jadi kalau saya garis bawahi dari sekian fungsi ilmu menggambar tadi, kalian mampu membuat karya-karya gambar-gambar original ya, gambar-gambar original, khususnya yang berkaitan dengan intellectual property atau IP ya. Jadi fokusnya ke sini dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak punya ilmu menggambar, bagaimana kita bisa menciptakan gambar-gambar yang original, termasuk seperti karakter ya, tokoh fiksi, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor kalian. Ya, saya perkenalkan beberapa tokoh saya ya. Di sini ada yang bernama Zetro, ada yang bernama Yoga Pratama. Nah, nanti bisa dicek di Instagram siapakah mereka ya, siapakah mereka. Di Instagram Ultimate Glad nanti teman-teman bisa cek siapa mereka. Nah, teman-teman, jadi yang ingin saya garis bawahi dari ilmu menggambar yang sangat penting, bagaimana kita bisa membuat atau membangun IP. Apa itu IP? Kalau teman-teman mengenal
yang namanya Spider-Man, ya kan, Wonder Woman, Superman, atau Naruto, Bleach mungkin ya, Ichigo, terus Son Goku, Dragon Ball, Doraemon, karakter-karakter fiksi, itulah yang namanya adalah IP, IP ya. Jadi kalau dijadikan bahasa Inggris jadinya IP ya teman-teman ya. Nah jadi IP itulah yang menjadi salah satu fungsi penting dari ilmu menggambar, membangun IP. IP itu apa sih? Nah, di sini ada pertanyaan ya. IP itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Pasti muncul pertanyaan kan? IP adalah sebuah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual. Ya. Nah, jadi IP, kekayaan intelektual, IP itu sendiri dari singkatan bahasa Inggris ya, intellectual property. Kalau langsung diterjemahkan atau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia menjadi kekayaan intelektual. Nah, kenapa bisa disebut dengan kekayaan? Karena memang IP tersebut adalah aset yang bisa memberikan keuntungan finansial. Nah, jadi anak DKV itu asetnya bukan cuma tanah, bukan cuma emas, bukan cuma properti, bukan cuma bangunan, ya. Tetapi karya-karya visual kalian bisa menjadi aset. Nah, aset sendiri itu harus dipahami ya. Saya kasih pertanyaan dulu. Kalau kalian punya rumah itu aset atau bukan? Nah, jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Kalau rumah kalian cuma satu dan kalian gunakan untuk tempat tinggal kalian sehari-hari, itu belum menjadi aset karena menjadi barang yang kalian gunakan. Kecuali kalau kalian punya dua rumah, yang satu menjadi tempat tinggal kalian, satunya kalian kontrakkan atau kalian buat sebagai kos-kosan. Nah, itulah yang merupakan aset. Jadi, aset adalah sesuatu yang bisa memberikan passive income. Jadi kita nggak kerja, dia bekerja buat kita. Kita diem aja, kita dapat uang dari aset tersebut. Nah, itulah yang namanya aset. Paham ya? Termasuk saat kita punya mobil. Kita punya dua mobil. Satu mobil kita sewakan, satu mobil jadi kita gunakan untuk keseharian kita. Nah, mobil yang kita sewakan itulah yang namanya aset. Nah, di sini udah mulai jelas yang namanya aset. Nah, dalam dunia intellectual property itu ada banyak ya bentuknya ya. Bisa intellectual property itu bisa berupa brand, merek, fashion untuk fashion, brand untuk sebuah makanan ya, contohnya KFC, McDonald ya. Nah, dalam dunia desain, aset atau IP yang kita bangun adalah karakter fiksi. Nah, di sini kita membangun karakter fiksi. Kedepannya nanti goal dari mata kuliah menggambar ini salah satunya yang saya anggap sangat penting di Indonesia sekarang ini, di dunia industri kreatif ini, yaitu bagaimana kita membangun intellectual property dalam bentuk karakter fiksi. Nah, saya jelaskan kenapa penting. Ya, kenapa penting? Mungkin ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komen apa yang kenapa karakter fiksi ini penting. Apakah cukup untuk tontonan aja
Apakah cukup hanya untuk menjadi konsumsi hiburan? Nah, tentu saja tidak, teman-teman ya. Jadi gini ya, saya jelaskan. Saya yakin pasti di antara puluhan mahasiswa yang melihat kelas ini menggemari beberapa tokoh fiksi. Mungkin itu Doraemon, mungkin itu Avengers, mungkin itu Justice League, baik itu dari Marvel, DC ya, atau dari Toei Company ya. Apakah itu Kamen Rider, apakah Ultraman, Power Rangers, Super Sentai. Apakah semua itu hanya bernilai hiburan buat kita? Kenapa negara-negara Jepang dan Amerika khususnya mau menggelontorkan dana yang sangat besar untuk film-film yang katanya untuk konsumsi anak-anak? Ya kan? Kenapa mereka mau menggelontorkan dana yang sangat besar untuk karya-karya seperti itu? Loh, bayangkan loh teman-teman, biaya pembuatan misalkan Ultraman aja itu sangat besar dibandingkan biaya pembuatan sinetron yang ada di Indonesia. Bayangkan, kenapa mereka rela melakukan itu? Bahkan negara memberikan fasilitas yang besar untuk sekedar bikin Ultraman, ya. Dimana Ultraman kadang orang dewasa yang nggak paham jadi bahan candaan gitu kan. Ya kenapa? Kenapa Amerika mau bekerja keras untuk membuat film serial Power Rangers yang setiap tahun ada versi barunya, dan mereka mau menggelontorkan biaya miliaran rupiah atau triliunan rupiah, dan pemerintah juga ikut serta. Kenapa? Pemerintah mau melakukan hal bodoh seperti itu. Apakah itu bodoh? Mungkin bodoh bagi mereka yang bodoh. Bodoh bagi mereka yang nggak tahu. Nah, kenapa? Coba tulis di kolom komen di sini. Kenapa pemerintah Jepang dan Amerika mau repot-repot membiayai pembuatan kartun, pembuatan tokusatsu, pembuatan superhero? Kenapa? Kan itu cuma hiburan. Apakah hanya hiburan? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mereka mau? Dan kenapa pemerintah kita tidak? Dan kenapa Malaysia, tetangga kita, sudah mulai menerapkan hal yang sama? Buktinya maju banget tuh Upin Ipin. Maju banget tuh Boy. Udah berapa film layar lebar yang mereka buat? Upin Ipin udah sampai di Indonesia udah berapa lama? Ya kan? Ya, kita punya IP banyak. Ada si Komo, ada si Unyil. Ya, udah sampai mana? Udah sampai Nickelodeon belum? Udah sampai TV kabel belum? Udah sampai internasional belum? Belum. Kenapa? Kenapa khususnya Jepang dan Amerika mau memperjuangkan film yang orang lain dianggap enteng gitu? Kenapa? Ayo. Jawab dulu. Oke ya. Nampaknya berat ini. Nampaknya ini menjadi permasalahan serius yang harus dipahami anak-anak DKV. Ya. Karena mereka paham, teman-temanku, dengan IP tersebut, dengan karakter-karakter fiksi tersebut, mereka mampu menginfluence budaya dan ideologi negara mereka. Menginfluence negara-negara lain dengan tradisi, budaya, ideologi mereka. Ya enggak? Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, saya jabarkan dulu. Kenapa mereka mau menginfluence kita? Sekarang contohnya gini. Jepang ya misalkan ya, Jepang misalkan. Tak ada contoh siji ya, Jepang misalkan. Bagaimana mereka tidak menginfluence kita ibarat kalau makan mie ramen ya, makan mie ayam ya. Mie ayam ibaratnya kita tuh kayak makan mie ramen gitu kan. Dari pakaian kita. Kadang kita ikut-ikutan Jepang. Harajuku misalkan. Atau style apalah, ya kan? Atau misalkan kita dari budaya-budaya barat ya. Kita terinfluence dengan karya-karya dengan tokoh-tokoh mereka. Padahal itu tokoh fiksi gitu. Nah, karena dengan tokoh fiksi itu justru lebih mudah diterima ketimbang mereka
melakukan kampanye di mimbar-mimbar, kampanye melalui jalur diplomasi, ya nggak akan nyampe. Nah, tetapi kalau dalam bentuk hiburan, justru itu cara yang lebih mudah dan ampuh untuk menginfluence kita, ya kan? Bener nggak sih? Nah, lalu tujuannya apa sih mereka itu menginfluence kita dengan budaya mereka? Ya, tujuannya banyak. Yang pertama, kalau misalkan Indonesia ini sudah terbiasa dengan budaya Barat dan Jepang, mereka jual produk yang beraroma Jepang dan Barat sangat laku di Indonesia, bener nggak? Ya kan? Nah, kalau mereka punya Indonesia sudah menerima ideologi mereka, mereka menyampaikan sebuah kerjasama diplomasi, kerjasama politik, kita pasti bisa mau bekerja sama karena baik dan buruk atau benar dan salah mereka, ya versi mereka sudah kita pahami dan kita setuju karena kita sudah dibombardir ribuan kali melalui ideologi yang mereka sampaikan melalui karya-karya fiksi tersebut. Bener nggak sih? Ya, seperti misalkan banyak sekali tema-tema yang sebenarnya menjauhkan kita. Ya, ini saya kasih contoh, ada baiknya, ada buruknya ya. Walaupun semuanya nggak buruk ya. Tetapi sebagian besar ya dari karya-karya yang ada itu ya, misalkan dari Avengers, Justice League, saya merasa ada satu tema ya, kadang sebuah kebaikan itu harus dilalui dengan sebuah penghancuran. Atau seorang superhero itu lahir karena dendam misalkan ya. Nah, jadi ideologi seperti itu yang harusnya jangan kita terima secara mentah-mentah. Nah, jadi jangan salah ya. Jangan salah. Nah, oleh karena itu penting bagi anak DKV bisa membangun IP-IP yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif, ya kan? Pesan-pesan positif, ya. Jangan sampai kita mengajarkan superhero itu menyelamatkan dunia karena dendam, ya kan? Jangan sampai superhero itu harus melakukan cara yang tidak baik untuk menciptakan perdamaian. Misalkan Robin Hood ya, mereka mencuri untuk hartanya dibagikan pada rakyat miskin. Nah, sebenarnya itu cara yang salah juga. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu hanya analogi aja. Tapi meskipun ada banyak-banyak, tetap ada banyak pesan positif yang mereka sampaikan. Tetapi saudaraku, sahabatku, mahasiswa yang saya banggakan, jadi itulah tujuan mereka, karena mereka paham betul dengan tokoh-tokoh fiksi tersebut, justru mereka lebih mudah menyampaikan ideologi-ideologi mereka untuk kepentingan politik, untuk kepentingan agama mungkin, untuk kepentingan ekonomi mereka. Ya, jadi mereka punya roadmap yang sudah tertata dan terstruktur. Nah, oleh karena itu, makanya kita mulai semoga dengan belajar menggambar ini kita bisa menciptakan ya karakter-karakter original ya yang kita buat nanti untuk menyampaikan pesan yang banyak dan positif. Mau kalian olah dalam bentuk media animasi, komik, desain, ilustrasi, terserah kalian. Yang penting kita lebih banyak lagi berkarya dengan karya yang positif dan maksimal, ya kan? Nah, oke, setuju ya? Oke, setuju? Oke, baik. Jadi itulah pengantar fungsi dari mata kuliah menggambar ini. Jadi jangan sepelekan mata kuliah menggambar. Pak, saya kan sukanya fotografi, saya nggak bisa gambar. Ya nggak bisa karena ente nggak latihan, ya kan? Kalau ente mau latihan ya pasti bisa dong. Nah, soal gaya gambar, saya nggak mengharuskan teman-teman menggunakan gaya gambar seperti saya. Saya nanti cukup memberikan rumus, silahkan kembangkan sendiri kalian menggunakan gaya gambar seperti apa. Temukan gaya gambar kalian sendiri. Nah, disitulah tantangannya. Ya, di situ ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada
nampaknya ada satu ini yang kelewat. Ini apa ini? Oh iya, ya. Belajar dari Jepang dan Amerika dan juga Malaysia ya, mereka bisa maju industri kreatifnya karena semua elemen pembangunnya itu bersinergi dan bekerja sama ya. Jadi untuk bisa maju industri kreatifnya, termasuk itu komik, film, animasi ya. Jadi antara pemerintah, antara SDM dan rakyat itu bekerja sama. Ya, pertama, pemerintah menyiapkan dana untuk memajukan industri kreatif bangsanya dan membuat RUU pembatasan karya-karya import yang masuk, sehingga karya lokal itu lebih mendominasi dibanding dengan karya luar. Ya, jadi tidak pasar industri dalam negeri tetap strong, tetap naik ya. Nah, jadi di situ itu peran pemerintah penting. Kemudian yang kedua yaitu SDM. Ya udah, kita ini SDM, anak DKV itu SDM-nya. Kita bertugas menciptakan karya-karya yang maksimal dan mampu bersaing ya. Menyampaikan pesan global tanpa meninggalkan konten lokal. Nah, itu yang penting. Konten lokal untuk menjadi identitas kita ya. Jadi bukan hanya terbatas sebagai wayang ya. Kita menyampaikan pesan gotong royong, menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk seperti yang teman-teman lihat di monitor ini ya, dalam komik superhero ini. Nah, itu sah-sah saja. Tetap aja itu konten lokal. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Nah, ini yang nggak kalah penting nih. Masyarakat diedukasi sedemikian rupa oleh pihak pemerintah dan para SDM-nya untuk mencintai karya dalam negeri. Nah, jadi itu yang mungkin bisa mulai kita praktekkan ya, yang menjadi sorotan penting yang bisa kita lakukan mulai sekarang ya. Kalau soal pemerintah ya, kita doakan semoga pemerintah bisa bersinergi dengan seiring untuk kemajuan industri kreatif. SDM kita, saya rasa kalau teman-teman serius dalam bidang DKV ya, otomatis nanti ke depan kalian akan menjadi SDM yang baik. Nah, kemudian yang mungkin jarang dipahami, nah, lalu peran masyarakat juga. Masyarakat di Jepang dan di Amerika itu dididik, termasuk di Malaysia, dididik untuk mencintai karya-karya lokal mereka. Mereka kalau ada karya-karya baru ya, khususnya karya-karya dalam negeri mereka, mereka pasti akan membeli, mereka pasti akan mendukung, like, share, subscribe, ya pasti itu sudah menjadi tradisi mereka. Karena apa? Karena mereka paham mendukung karya lokal berarti memberikan kemajuan untuk dirinya sendiri, ya, karena dia sebagai penghuni bangsa tersebut, paham ya? Nah, jadi nampaknya di Indonesia ini yang jarang ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada teman saudara kalian atau orang terdekat kalian punya karya komik misalkan, punya karya animasi misalkan, ya udah silahkan dibeli, silahkan di subscribe, silahkan di share, kalau perlu dipromosikan ya. Jadi untuk memajukan sebuah industri kreatif dalam suatu bangsa. Nah, jadi keinginan membeli atau memiliki karya lokal itu harus menjadi kesadaran kita kalau memang punya keinginan industri kreatifnya maju ya. Jadi itu penting ya. Nah, jadi bisa dimulai ya. Siapa tahu ini sudah di depan kalian ada sosok komik yang keren ini. Nah, nanti teman-teman bisa mulai baca dan kalian dapatkan bukunya. Nah, nanti untuk bisa dapatkan bukunya bisa langsung WA ke saya ya, WA. Nomor saya sudah ada di admin, sudah bisa didapat siapa aja. Nah, itu kira-kira teman-teman kalau ingin membangun sebuah industri kreatif bangsa, kita dukung karya lokal kita biar maju ya. Jangan diam-diam baik. Oke, jadi itu teman-teman fungsi dari mata kuliah menggambar, ilmu menggambar, kita mampu membuat gambar-gambar atau karya original kita dan juga bisa mengarah kepada pembangunan intellectual property dalam bentuk karakter fiksi. Baik, itu hal penting yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Belum ada tugas baru ya.
Mungkin memang beberapa kelas saya ya, khususnya ilustrasi dan menggambar itu lebih banyak prakteknya ya. Jadi tugas itu sifatnya untuk latihan. Kalau kalian nggak ada tugas nggak bakal latihan, saya yakin banget pasti nggak akan latihan. Ya. Nah, jadi fungsi tugas itu untuk membuat tangan kalian semakin enteng dan terlatih dalam menggambar khususnya. Oke, minggu ini belum ada, silakan tugas yang minggu kemarin diselesaikan ya. Bagi yang tidak menyelesaikan, selamat bersenang-senang dengan hasil akhir nilai kalian nanti yang ya mungkin kurang memuaskan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik, tetap semangat belajar, tetap semangat dukung karya lokal. Bersama-sama kita memajukan Indonesia di bidang industri kreatifnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.